Indonesia Emas di tahun 2045. Ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya di anak-anak muda. Makanya kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan itu saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, Pak, ini zonasi harus dihilangkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam arahannya di rapat koordinasi tentang evaluasi kebijakan pendidikan untuk tingkat dasar dan menengah meminta kepada Mendikdasmen untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB. Penerimaan peserta didik baru adalah proses penerimaan siswa baru di sekolah, baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA atau SMK. Meski tujuannya untuk memberikan kesempatan pendidikan yang merata bagi semua anak, PPDB seringkali menimbulkan berbagai masalah. Salah satu permasalahan dalam PPDB adalah sistem zonasi, penerimaan peserta didik baru. Dengan sistem zonasi, di Indonesia diatur Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Sebagai dasar pelaksanaannya, peraturan-peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, merata, dan transparan, dengan memberikan prioritas kepada siswa yang tinggal dekat dengan sekolah dan mengurangi ketimpangan akses pendidikan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Meski demikian, pelaksanaannya terus mendapatkan sorotan dari berbagai pihak termasuk sejumlah praktisi pendidikan. Salah satu contoh Perhimpunan Pendidikan dan Guru mendesak agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemdikbudristek RI melakukan peninjauan ulang dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut. Sebab P2G menilai tujuan utama PPDB mulai melenceng dari realnya dan itu persoalan klasik yang terjadi tiap tahun. Setidaknya terdapat beberapa masalah yang berulang kali terjadi akibat kebijakan ini. Yang pertama adalah migrasi domisili. Sistem zonasi dalam PPDB menyebabkan sejumlah orang tua melakukan migrasi domisili dengan cara memasukkan atau menitipkan nama calon siswa ke KK warga sekitar sekolah yang dinilai favorit oleh orang tua. Sesuai Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB Pasal 17 Ayat 2, perpindahan alamat KK sebenarnya diperkenankan secara hukum maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB. Namun, praktik migrasi domisili semacam ini menunjukkan bahwa kualitas sekolah di Indonesia belum merata, sehingga menyebabkan orang tua masih berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah yang dianggap lebih unggul. Tujuan awal sistem PPDB adalah untuk memeratakan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas seluruh sekolah negeri agar sama-sama berkualitas baik guru, sarana prasarana, kurikulum, maupun standar lain. Namun, tujuan utama PPDB tersebut hingga saat ini belum terwujud. Tingkat kesenjangan kualitas antar sekolah negeri masih terjadi, bahkan makin tinggi. Yang kedua adalah sekolah kelebihan calon peserta didik. Adanya sekolah kelebihan calon peserta didik baru karena terbatasnya daya tampung khususnya di wilayah perkotaan. Hal ini terjadi karena adanya sekolah negeri yang daya tampungnya lebih sedikit dibandingkan jumlah calon siswa. Akibatnya, jumlah kursi dan ruang kelas tak bisa menampung semua calon peserta didik sehingga calon siswa tak terjaring meskipun berada di satu zona. Ya, tentu saja faktor utamanya sebaran sekolah negeri yang tak merata. Mari kita ambil contoh di DKI Jakarta pada tahun 2023 jumlah calon peserta didik baru jenjang SMP atau MTs mencapai 149.530 siswa, tetapi total daya tampung hanya 71.489 siswa atau sekitar 47,81% saja. Untuk jenjang SMA atau MASMK PDB adalah 139.841 siswa, sedangkan total daya tampung hanya 28.937 atau hanya 20,69% saja. Untuk daya tampung jenjang SMK justru lebih sedikit lagi, yakni hanya 19.387 siswa atau hanya
13,87% saja. Dari data tersebut menunjukkan kondisi sekolah negeri di Jakarta, yakni makin tinggi jenjang sekolah, makin sedikit ketersediaan bangkunya. Implikasinya adalah dipastikan tidak semua calon siswa dapat diterima di sekolah negeri. Swasta menjadi pilihan terakhir. Yang ketiga adalah sekolah kekurangan siswa. Lain halnya dengan masalah sebelumnya. Kali ini malah sebaliknya. Meskipun ada sekolah yang kelebihan siswa, namun PPDB sistem zonasi juga menyebabkan adanya sekolah yang kekurangan siswa. Faktor penyebabnya, yakni ada banyak sekolah negeri yang lokasinya berdekatan satu sama lain, serta adanya sekolah yang lokasinya jauh di pelosok dengan akses yang sulit. Ya, faktor utamanya sebaran sekolah negeri yang tak merata. Kita ambil contoh lagi nih, permasalahan tersebut terjadi di Magelang, Temanggung, Solo, Sleman, Klaten, Batang, dan Pangkal Pinang. Di Batang, ada 21 SMP negeri kekurangan siswa pada PPDB ke 2022. Contoh yang lain, yakni di Jepara, dalam PPDB 2023, hingga akhir Juni tercatat 12 SMP negeri masih kekurangan siswa. Nah, persoalan kekurangan siswa ini berdampak kepada jam mengajar guru. Bagi guru yang sudah mendapat tunjangan profesi, guru bisa terancam tidak menerima lagi tunjangannya karena kekurangan jam mengajar 24 jam dalam seminggu yang disyaratkan oleh peraturan. Yang keempat adalah adanya praktik pungli. Masalah ini mencakup adanya praktik jual beli kursi, pungli, dan siswa titipan dari pejabat atau tokoh di satu wilayah. Contoh kasus yang terjadi di Bali, Bengkulu, Tangerang, Bandung, dan Depok, modusnya adalah menitipkan siswa atas nama pejabat tertentu ke sekolah. Panitia PPDB sekolah, yaitu kepala sekolah dan guru, tidak punya power menolak sehingga praktik ini diam-diam terus terjadi. Yang kelima adalah anak keluarga tak mampu tak tertampung di sekolah negeri. Sejatinya sistem PPDB berpihak pada anak miskin dan membuat anak yang berada dalam satu zonasi bisa bersekolah dengan biaya lebih ringan. Namun, sepanjang masih adanya kasus anak yang orang tuanya miskin dan dekat sekolah tak bisa ditampung di sekolah negeri, maka sistem PPDB gagal untuk mencapai tujuan utamanya. Sebaiknya sistem PPDB oleh pemerintah wajib memprioritaskan anak miskin dan satu zona untuk diterima di sekolah negeri. Yang keenam, permasalahan jalur prestasi pada sistem zonasi. Permasalahan jalur prestasi dalam sistem zonasi PPDB juga merupakan salah satu isu yang sering dibahas di Indonesia, karena kebijakan ini sering kali menimbulkan ketidakpuasan dan kontroversi di kalangan masyarakat. Meskipun tujuan utama dari sistem zonasi adalah untuk pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan antar daerah, penerapan jalur prestasi dalam konteks sistem zonasi sering menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Sistem zonasi bertujuan untuk memastikan bahwa siswa diterima di sekolah yang berada dekat dengan tempat tinggal mereka. Namun penerapan jalur prestasi sering kali tidak memperhatikan kondisi geografis dan keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil. Contoh, seorang siswa dari daerah terpencil dengan prestasi akademik tinggi tidak dapat diterima di sekolah favorit karena sekolah tersebut lebih mengutamakan penerimaan siswa yang tinggal di zona tersebut. Dalam hal pelaksanaan PPDB jalur zonasi, maka pemerintah harus menyiapkan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Yang pertama, dengan melakukan koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini untuk mengatasi migrasi domisili dari calon peserta didik baru. Kepala daerah dapat menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam menganalisis data calon peserta didik baru. Koordinasi dilakukan dalam hal penggunaan data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Dukcapil dalam verifikasi dan validasi kartu keluarga CPDB. Dengan demikian, Dinas Pendidikan dalam hal ini sekolah dapat memperoleh data CPDB yang terverifikasi dan tervalidasi. Merinci sebaran domisili dan daya tampung dapat menjadi salah satu solusi.
Menetapkan sebaran domisili dan daya tampung yang lebih detail bisa menjadi salah satu jalan mengurangi blank spot. Blank spot adalah wilayah yang cenderung tidak masuk dalam cakupan domisili. Pemerintah daerah meninjau secara berkala kapasitas sekolah dan memastikan bahwa kuota untuk PPDB disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat agar menghindari kelebihan jumlah siswa di sekolah-sekolah tertentu. Adapun solusi berikutnya adalah dengan meningkatkan kualitas sekolah di zona yang kurang diminati, memperbaiki kualitas pendidikan, fasilitas, dan sarana di sekolah-sekolah yang kurang diminati dapat menarik lebih banyak calon siswa di zona tersebut. Agar pendidikan di seluruh wilayah setara, penyediaan fasilitas pendukung seperti laboratorium, komputer, dan akses internet di sekolah-sekolah perlu diperhatikan. Selain itu, distribusi tenaga pengajar yang berkualitas juga perlu diperhatikan agar setiap daerah dan setiap sekolah memiliki tenaga pengajar yang berkualitas. Bagi siswa yang tidak mampu, salah satu solusi yang diterapkan adalah dengan membuat kebijakan zonasi yang lebih responsif, di mana tidak hanya mengandalkan jarak geografis, tapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga siswa. Misalnya, memberi prioritas bagi siswa di keluarga kurang mampu di sekolah tertentu yang memiliki sumber daya lebih. Namun, terkait dengan langkah ini, pemerintah harus menyajikan data yang valid terkait keluarga atau siswa yang tidak mampu. Selain itu, komitmen bersama diperlukan dalam pelaksanaan PPDB. Pemda bisa membuat komitmen bersama bertujuan untuk melaksanakan PPDB yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan pungutan liar. Komitmen bisa dituangkan dalam fakta integritas bersama agar PPDB yang dilakukan tanpa tekanan dan pungli. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.